Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang operating system hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Fisira Chandra di A 71018633. Nama saya Diko Putra Ningga Walita, NIM A 7101880031. Perkenalkan, nama saya Widya Marliza, NIM A7101860038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Renaldi, NIM A7101180034. Perkenalkan, nama saya Alfian Prasetyo, NIM A7101180037. Oke, kita langsung ke materinya ya. Selamat menonton. Apa itu sistem hidden learning? Sistem hidden learning adalah proses untuk menilai atau menimbang arsitektur keamanan sistem operasi, serta proses auditing atau memeriksa kembali apakah sistem operasi yang sudah terpasang berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini untuk mengantisipasi beberapa jenis serangan yang dapat dilakukan terhadap sistem operasi tersebut. Serangan tersebut bisa dilakukan oleh attacker apabila banyak kesalahan atau vulnerable yang dijumpai dalam sistem operasi. Sistem hidden learning kurang lebihnya dapat disimpulkan sebagai langkah awal untuk bertahan dan mengevaluasi dari serangan yang dilakukan terhadap sistem operasi. Kenapa sistem hidden learning penting? Yang pertama, karena sistem operasi yang ada sekarang banyak terjadi kesalahan dan cenderung tidak aman. Yang kedua ada untuk menerapkan standar keamanan dari sistem operasi. Yang ketiga ada untuk menemukan lubang keamanan dan mencegah serangan. Yang keempat yaitu ada karena perkembangan sistem operasi yang dinamis dan auditing selalu diperlukan. Lalu pengertian dari FreeBSD sistem hidden learning tidak jauh berbeda dengan yang digambarkan di atas. Aspek yang saya anggap penting dalam FreeBSD sistem hidden learning adalah yang pertama adalah root, dan hakikatnya adalah sebuah kemampuan yang tidak terbatas dalam mengubah atau menambah dan menghapus konfigurasi dalam waktu berkala dan teratur. Yang kedua ada secara default konfigurasi FreeBSD adalah memberikan informasi terhadap beberapa service di dalam sistem operasi dan mengizinkan akses login terhadap server dan luar network. Yang ketiga ada proses yang di dalam sistem memungkinkan untuk user terlihat mengidentifikasi semua proses yang berjalan, dan selanjutnya mereka atau user memungkinkan untuk melakukan attacking dari hasil analisa proses yang berjalan di dalam sistem operasi. Yang terakhir ada secara default FreeBSD menyediakan beberapa paketan dan servis tambahan yang dirasa kurang perlu, dan segera dilakukan pembuangan beberapa servis unsable tersebut. Tidak semua pengguna dengan akses ke sistem akan memiliki akses yang sama ke semua data dan sumber daya ke sistem itu. Hak istimewa yang lebih tinggi harus dibatasi hanya untuk pengguna yang membutuhkannya, dan kemudian hanya ketika mereka diperlukan untuk melakukan tugas. Proses perencanaan sistem harus dipertimbangkan. Pertama, kategori pengguna di sistem. Kedua, hak istimewa yang mereka miliki, jenis informasi yang dapat mereka akses. Ketiga, bagaimana dan di mana mereka didefinisikan dan diautentikasi. Akun default yang diletakkan sebagai dari instalasi sistem harus diamankan. Yang pertama, yang tidak diperlukan harus dibuang atau dinonaktifkan. Yang kedua, kebijakan yang berlaku untuk kredensial autentikasi yang dikonfigurasi. Sebenarnya, dalam Fedora Server 21 terdapat kontrol keamanan tambahan yang secara sengaja atau secara bawaan sudah terpasang, yaitu firewall dan si Linux.
Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai firewall. Setiap paket data yang diterima oleh Fedora Server 21 akan diperiksa oleh layanan iptables. Iptables akan melakukan pemeriksaan dengan memasukkan setiap paket data ke dalam tabel-tabel. Iptable sendiri memiliki 3 buah tabel built-in, antara lain Mangel, Filter, dan NAT. Mangel digunakan untuk memanipulasi paket data. Misalnya ketika kita melakukan perubahan pada TCP header. Yang kedua adalah filter. Filter ini digunakan untuk melakukan filterisasi paket data yang akan keluar atau masuk dari firewall. Yang ketiga ada NAT, digunakan untuk menerjemahkan alamat sebuah jaringan. Setiap tabel memiliki rules atau aturan-aturan yang disebut dengan chain. Macam-macam chain dari setiap iptables adalah sebagai berikut. 1. Ada built-in untuk tabel filter, meliputi input, output, dan forward. Yang pertama adalah input. Input digunakan untuk menfilter paket yang ditujukan kepada firewall. Output digunakan untuk menfilter paket yang akan keluar dari firewall. Dan yang terakhir adalah forward, digunakan untuk memfilter paket data yang diteruskan dari satu NIC ke NIC yang lain pada firewall. NAT meliputi pre-routing, post-routing, dan output. Yang pertama adalah pre-routing. Ini digunakan untuk menerjemahkan alamat paket data sebelum melalui proses routing. Selanjutnya adalah post-routing. Digunakan untuk menerjemahkan paket data sesudah melalui proses routing. Dan yang ketiga adalah output. Digunakan untuk menerjemahkan alamat paket data yang berasal dari firewall itu sendiri sebelum dikeluarkan. Yang ketiga adalah built-in chains untuk tabel Mangel, meliputi 5 bagian, yaitu input, output, forward, pre-routing, dan post-routing. Yang pertama adalah input, digunakan untuk mengubah paket jaringan yang ditujukan kepada firewall. Yang kedua adalah output, digunakan untuk mengubah paket data yang berasal dari firewall itu sendiri sebelum dikeluarkan. Forward digunakan untuk mengubah paket jaringan yang sudah melalui firewall. Pre-routing digunakan untuk mengubah paket masuk sebelum di-routing. Dan yang terakhir adalah post-routing, digunakan untuk mengubah paket jaringan sebelum dikeluarkan. Chain akan memeriksa paket-paket yang masuk sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan mencocokkan TCP header dari paket data dengan suatu aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika cocok, akan melakukan jump atau eksekusi terhadap paket tersebut. Jump dapat berupa drop atau buang dan accept atau diterima. Kemudian berikutnya mengenai security testing. Nah, apa sih security testing itu sendiri? Dan security testing merupakan sebuah teknik pengujian untuk menentukan apakah sebuah sistem informasi itu melindungi data kita atau tidak. Nah, security testing itu tidak menjamin bahwa data kita itu aman, tetapi kita perlu untuk melakukan security testing sebagai bagian dari proses pengujian. Nah, hal ini bertujuan untuk mengecek 6 prinsip. Yang pertama yaitu kerahasiaan, yang kedua integritas, yang ketiga autentikasi, yang keempat otorisasi, yang kelima ketersediaan, dan yang terakhir yaitu bebas penyangka. Nah, terdapat berbagai macam cara untuk melakukan security testing. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu cara yang sangat mudah digunakan dan dapat dicoba oleh siapapun. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu login dulu ke sebuah akun dengan menggunakan email dan password yang besar. Kemudian setelah itu kita kembali ke halaman sebelumnya atau exit. Nah, kita coba lagi untuk masuk ke dalam akun tersebut. Nah, apabila kita
diarahkan untuk login, berarti sistem informasi itu menjamin kerahasiaan data kita. Dan sebaliknya, apabila kita bisa langsung masuk tanpa login, itu berarti sistem informasi itu tidak melindungi data kita, seperti itu. Sangat mudah sekali untuk dicoba melakukan pengecekan apakah sistem informasi itu menjamin atau melindungi data kita atau tidak. Jadi, security testing di sini bertujuan untuk menentukan keamanan dari sebuah sistem informasi, apakah ia melindungi data kita atau tidak. Karena apabila itu melindungi, data kita itu dapat hilang atau ada hal lain yang tidak diinginkan. Nah, jadi security testing di sini bertujuan untuk menentukan keamanan dari sebuah sistem, apakah ia melindungi data kita atau tidak. Karena apabila tidak, data kita itu dapat hilang atau hal-hal lain yang tidak diinginkan nantinya. Jadi security testing ini akan mendeteksi semua risiko keamanan dari sebuah sistem yang mungkin terjadi. Data backup dan arsip. Melakukan pencadangan data secara teratur adalah kontrol penting yang membantu menjaga integritas sistem dan data pengguna. Mungkin persyaratan hukum atau operasional untuk penyimpanan data cadangan proses membuat salinan data secara berkala. Arsip proses menyimpan salinan data selama periode waktu yang lama untuk memenuhi persyaratan hukum dan operasional untuk mengakses data masa lalu. Kebutuhan dan kebijakan yang berkaitan dengan pencadangan dan pengarsipan harus ditentukan selama tahap perencanaan sistem, tetap online atau offline, disimpan secara lokal atau diangkut ke sistem jarak jauh. Pengorbanan termasuk kemudahannya, implementasi dan biaya versus keamanan dan ketahanan yang lebih baik, sehingga lebih baik terhadap berbagai ancaman yang akan datang. Protect with password. Banyak serangan cyber yang berhasil meretas karena kata sandi atau password yang lemah. Semua akses ke jaringan maupun data sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata sandi yang unik. Sandi yang kuat berisi angka, huruf, dan simbol. Disarankan untuk setiap pengguna menggunakan kata sandi yang unik. Desain safe system. Batasi akses ke infrastruktur teknologi Anda untuk mencegah mudahnya peretas dan pencuri perusak sistem Anda. Hilangkan akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda, dan batasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan atau program yang dibutuhkan saja. Bila memungkinkan, gunakan juga alamat email, login, server, dan nama domain yang unik bagi setiap pengguna, kelompok kerja, maupun departemen. Conducive screening and background check merupakan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan, sama halnya dengan meneliti kredibilitas mereka juga. Pada periode percobaan awal, akses terhadap data sensitif atau jaringan yang mencurigakan yang dilakukan oleh karyawan Anda harus dilarang dan juga dibatasi agar sistem IT Anda menjadi lebih aman. Profit Basic Training. Pelanggaran keamanan yang tak terhitung jumlahnya kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. Anda dapat membantu dengan membangun budaya perusahaan yang menekankan pada keamanan komputer melalui
melalui program pelatihan yang memperingatkan beberapa besarnya resiko pada penggunaan kata sandi, jaringan, program, dan perangkat yang ceroboh. Demikian sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.